Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita jumpa lagi di dalam kuliah manajemen perawatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang human error in maintenance. Kita sama-sama tahu bahwa dimanapun manusia itu selalu memainkan peran yang paling penting, mulai dari tahap desain, produksi, maupun operasi maintenance. Nah, disinilah kemudian di dalam maintenance, dimanapun manusia itu berada, selalu muncul yang namanya human error. Nah, kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan human error di maintenance. Nah, definisi dari human error atau kesalahan manusia adalah kegagalan dalam melaksanakan tugas tertentu yang menyebabkan terganggunya jadwal operasi atau kerusakan bangunan dan peralatan. Teman-teman mahasiswa, ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya human error, dan ini yang dialami oleh manusia. Faktor yang pertama adalah stres. Jadi, jika personal maintenance itu mengalami stres, apapun yang menyebabkan stres, apakah penyebabnya di rumah atau di pekerjaan, maka dia berpotensi untuk melakukan kesalahan. Yang kedua itu adalah kelelahan. Tidak hanya lelah di dalam pekerjaan, tapi bisa juga mengalami kelelahan karena aktivitasnya di luar pekerjaan. Jadi misalnya pada pagi hari dia harus melakukan maintenance, sementara pada malam harinya dia clubbing atau begadang. Yang ketiga itu adalah beban pikiran. Jadi bisa jadi dia mengalami atau memikirkan sesuatu yang menurut dia berat. Jadi dia mengalami masalah yang rumit misalnya. Yang keempat itu adalah desain. Yang dimaksud desain di sini adalah desain dari peralatan. Misalnya peralatan itu sangat sulit diakses, misalnya. Ya, jadi untuk memperbaiki, untuk melakukan maintenance itu sulit sekali diakses. Yang berikutnya, yang nomor 5 adalah peralatan. Jadi kalau peralatannya itu tidak lengkap, tidak sesuai, maka dia bisa menyebabkan human error. Misalnya, personal maintenance itu akan membuka baut 10, tidak ada kunci 10, tetapi yang ada kunci 12. Nah, ketika dia menggunakan kunci 12, maka kemungkinan jadinya human error itu ada. Ya. Nah, berikutnya yang keenam adalah tim kerja. Jika dia berada di dalam satu tim, di mana tim itu anggota-anggotanya kurang berpengalaman atau kurang pelatihan dan tidak memahami kerjasama, maka bisa terjadi, mudah sekali terjadi human error. Dan yang terakhir adalah budaya. Yang dimaksud dengan budaya sini adalah budaya kerja. Jadi kalau misalnya budaya kerjanya tidak bagus, budaya tidak memiliki budaya keselamatan, maka kemungkinan besar terjadi human error. Nah, teman-teman mahasiswa, human error itu tidak hanya terjadi pada personel maintenance, tapi juga terjadi pada operator. Jadi operator mesin atau operator sistem itu dapat melakukan kesalahan. Ada dua jenis kesalahan yang dilakukan oleh operator, yaitu yang pertama, kesalahan yang disengaja.
Ini terjadi karena operator sengaja melanggar prosedur. Yang kedua adalah kesalahan yang tidak disengaja. Ya, misalnya operator salah memasukkan harga atau tidak peka pada keadaan yang emergensi. Nah, sehingga ini kemudian dianggap sebagai kecelakaan. Sedangkan yang nomor satu itu dianggap sebagai pelanggaran. Ya. Baik, sekarang mari kita lihat kegagalan-kegagalan yang terjadi pada maintenance. Jadi sebenarnya akan dilakukan perbaikan, tapi ternyata malah menimbulkan kerusakan. Ya. Nah, pada peralatan elektronik, 30% dari kegagalan itu disebabkan oleh kesalahan operasi dan maintenance. Ya. Nah, breakdown, nah artinya peralatan berhenti atau sistem itu berhenti, itu yang pertama disebabkan oleh kondisi yang tidak normal atau kecelakaan ya pada peralatan elektronik. Yang kedua itu kesalahan penanganan. Yang ketiga adalah kesalahan maintenance, itu sebanyak 8%. Nah, sekarang mari kita lihat waktu yang dibutuhkan oleh orang-orang maintenance di dalam melaksanakan maintenance, ya, di mana di di waktu-waktu itu dapat terjadi human error. Nah, di dalam waktu breakdown atau waktu berhenti ketika dilakukan maintenance, waktu yang paling besar yang digunakan itu adalah diagnosis. Ya. Itu 65 sampai 75% waktu maintenance itu digunakan untuk mendiagnosis atau mencari di mana terjadi kegagalan atau kesalahan. Nah, yang kedua itu adalah pengulangan, ya, pengulangan pekerjaan. Itu 15 sampai 25%. Kemudian yang terakhir itu adalah verifikasi, waktu untuk verifikasi 5 sampai 15%. Nah, meskipun ini sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetap saja bisa terjadi human error, ya, baik di diagnosis maupun di remedial maupun di verifikasi. Jika salah satunya terdapat kesalahan, maka itulah human error. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh dari kesalahan-kesalahan maintenance yang pernah terjadi. Jadi dari 112 kasus breakdown atau kegagalan peralatan atau mesin, karena kesalahan maintenance itu terdiri dari ya, instalasi yang tidak tepat 30%, kelalaian 56%, suku cadang yang salah 8%, dan lain-lain 6%. Nah, kalau kita perhatikan, kelalaian itu menempati kesalahan yang paling besar. Ya, artinya, human error itu menempati yang paling besar. Karena untuk instalasi yang tidak tepat atau suku cadang yang salah, ini bisa jadi bukan karena human error, bisa jadi karena prosedur yang tidak tepat, kemudian suku cadang yang salah, bisa jadi karena suku cadang yang original tidak tersedia, sehingga terpaksa menggunakan suku cadang yang lain. Nah, ada contoh yang kedua, ini adalah hasil studi kesalahan maintenance pada pengoperasian peluru kendali. Ya, jadi, eh, suatu peralatan yang sangat penting di dalam pertahanan itu bisa terjadi kesalahan maintenance. Yang pertama, kesalahannya yang ditemukan adalah pada mur atau fitting yang kendor, itu 14%,
kemudian instalasi yang salah 28%, salah baca, salah set indikator atau alat ukur 38%, tidak dapat akses 3%, dan lain-lain 17%. Ya. Jadi kira-kira dari sini kita bisa melihat bahwa beberapa kesalahan yang terjadi adalah akibat dari human error. Ya. Nah, contoh yang ketiga itu adalah kecelakaan di ladang minyak Ecofix ya, di Laut Utara. Ini adalah di tambang minyak di lepas pantai. Penyebabnya adalah salah memasang katup pencegah ledakan ya, karena masangnya terbalik itu. Jadi yang seharusnya katupnya ini ketika tekanannya tinggi dia terbuka ini ya, untuk melepaskan tekanan yang berlebihan, tetapi dipasang terbalik ini ya, sehingga ketika terjadi kelebihan tekanan dia tidak membuka tapi tetap menutup, akibatnya terjadi ledakan gitu ya. Kerugiannya itu 50 juta dolar. Nah, di dalam menyikapi terjadinya human error atau kegagalan di dalam maintenance, maka salah satu analisis yang digunakan itu analisis logic tree. Ya, seperti ini logic tree itu. Ini adalah kesalahannya, ya kesalahannya di sini. Jadi ada kegagalan sistem karena kesalahan maintenance, ya ada error di maintenance. Nah, kemudian dicari alternatif penyebabnya. Penyebab yang pertama itu adalah ini, peralatan kerja itu tidak sesuai. Yang kedua, ini training tidak cukup. Nah, kalau ini peralatan yang tidak sesuai atau tidak cukup, maka ini langsung bisa ditangani di sini. Demikian juga kalau itu akibat training yang buruk, maka diperbaiki trainingnya. Nah, kesalahan yang berikutnya yang mungkin terjadi itu adalah desain peralatan yang buruk. Ya. Nah, desain peralatan yang buruk itu bisa ditrace lagi. Ya. Kenapa bisa buruk? Oh iya, ternyata tidak ada pertimbangan formal yang menyebutkan kemungkinan terjadinya error pada maintenance. Ya. Nah, penyebabnya apa? Cari lagi. Oh, ini ternyata dananya kurang. Ya. Kemudian yang kedua, itu tidak ada kebutuhan di dalam spesifikasi desain. Jadi tidak masuk di dalam spesifikasi desain. Ya, jadi ini errornya sudah ketemu sekarang. Ini penyebab errornya. Ya, yang pertama ini dananya tidak cukup, dan yang kedua memang tidak disebutkan di spesifikasi. Ya. Nah, berikutnya itu adalah lingkungan kerja yang buruk. Nah, yang pertama karena kurang cahaya. Nah, errornya sudah ketemu, bisa diatasi dengan memasang lampu yang lebih terang. Yang kedua, ini inaccessibility, berarti tidak bisa diakses, sulit sekali. Ya, ini errornya sudah ketemu. Ya, ini agak sulit, apalagi jika peralatannya sudah terpasang. Ya, pada peralatannya sangat besar dan sudah terpasang. Misalnya, peralatannya mepet dengan tembok. Ya, jadi untuk memperbaiki sulit untuk akses. Nah, berikutnya ini ya adalah kekurangan manual maintenance. Ditulis lagi apa sih yang menyebabkan kekurangan manual ini?
Oh, ini ya. Jadi sebabnya ternyata ini. Tidak adanya, ya tidak terdapat manual maintenance yang sesuai. Ya, jadi errornya sudah langsung ketemu, sehingga harus dicari manual yang sesuai. Kemudian yang berikutnya, phrase yang berikutnya bisa jadi itu karena prosedur yang ada ini ditulis dengan jelek ya, tidak jelas. Sehingga untuk mengatasinya ini harus dibuat maintenance yang baru yang lebih jelas. Oke, ini adalah contoh lain dari human error. Ya, jadi ini adalah 8 human error utama pada maintenance pesawat yang bobotnya 5.700 kg atau 5,7 ton. Tentu saja ini akan masih banyak lagi human error yang terjadi, tapi ini 8 yang paling utama. Artinya inilah yang paling sering terjadi. Ya. Nah, human error yang pertama itu adalah tidak mengencangkan tutup bahan bakar atau tutup pelumas ya, pada panel. Ya, jadi tutup panelnya atau panelnya itu tidak ditutup dengan kencang. Itu. Yang kedua ini adalah memasang suku cadang yang tidak sesuai atau tidak benar. Yang ketiga, menginstalasi komponen yang keliru, ya instalasinya keliru. Yang keempat, ya kembali lagi seperti tadi, itu tidak mengencangkan tutup-tutup atau fairing atau panel yang diakses. Jadi misalnya apakah tutup apa tutup mesin pada panel, ya, panel elektronik atau apa, begitu setelah dibuka, di maintain, lupa tidak dikencangkan, hanya ditutup saja, tidak dikencangkan. Yang berikutnya itu adalah lupa untuk melepas pin ya, pin dari roda. Jadi ketika pesawat itu di-maintain, maka roda itu di-pin supaya rodanya tidak berputar. Nah, ketika pesawat selesai di-maintain dan kemudian ditarik keluar, itu lupa dilepas pinnya. Ya. Kemudian yang ke berikutnya ini adalah kesalahan di dalam pengkabelan listrik. Berikutnya ini kehilangan benda di dalam pesawat. Ya, bisa jadi yang hilang itu alatnya, ya, misalnya tang, palu, obeng, atau skrup, atau apapun, ya suku cadang, misalnya suku cadang yang sudah diganti, kemudian mau diambil, nah itu hilang di dalam pesawat. Ya, sehingga mau tidak mau harus mencari di mana berada. Ya. Yang berikutnya adalah lupa melakukan pelumasan. Pelumasannya sembarangan, jadi tidak baik. Nah, teman-teman mahasiswa, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana personel maintenance bisa melakukan kesalahan, kemudian bagaimana mentrace atau melacak terjadinya kesalahan di dalam maintenance, kemudian kita juga sudah melihat beberapa contoh terjadinya kesalahan-kesalahan maintenance. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi penyebab atau alasan yang menyebabkan terjadinya kesalahan di dalam maintenance. Nah, yang pertama alasannya adalah layout kerja yang buruk. Ya. Jadi bisa jadi layout di suatu daplang itu sulit sekali diakses, ya.
Sehingga itu menyebabkan juga personal maintenance kesulitan di dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua itu desain peralatan yang buruk. Jadi tool yang digunakan itu buruk. Ya. Yang ketiga itu adalah prosedur tertulis dari maintenance itu buruk juga, ya, sehingga tidak jelas. Dan personal maintenance itu ketika mengikuti prosedur itu justru melakukan kesalahan. Yang keempat adalah tugas-tugas maintenance itu kompleks. Nah, maksudnya kompleks ini rumit ya. Kompleks itu rumit, tidak sederhana. Jadi satu orang yang harus menangani banyak tugas itu bisa menyebabkan terjadinya kesalahan. Ya. Yang kelima itu adalah alat kerja yang tidak cocok, ya, toolnya tidak cocok. Seperti tadi, contohnya tadi, kalau mau buka baut 10 tidak ada kuncinya, harus pakai baut 12. Ya. Ini bisa menjadi menyebabkan kesalahan maintenance. Nah, berikutnya, yang keenam adalah lingkungan kerja yang buruk. Misalnya temperaturnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya, terlalu dingin, terlalu panas, kemudian terlalu lembab atau terlalu kering, kemudian gelap atau terang, ya, basah, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah kalau personel maintenance itu lelah. Ya, tadi di awal sudah kita bahas bahwa kelelahan bisa jadi terjadi di tempat kerja atau di luar tempat kerja karena dia mempunyai kegiatan di luar tempat kerja. Yang kedelapan adalah manual maintenance ketinggalan zaman. Kenapa bisa terjadi ketinggalan zaman? Karena manualnya tidak pernah ditinjau. Ya, seharusnya bagian maintenance selalu meninjau manual maupun prosedurnya. Dan yang kesembilan itu training dan pengalaman tidak mencukupi. Jadi di dalam melaksanakan pekerjaan, personel maintenance itu harus punya pengalaman yang cukup dan mendapat training yang cukup pula. Dan masih banyak ya beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan di dalam maintenance, tetapi inilah 9 yang paling utama. Personel maintenance itu harus seseorang yang benar-benar memiliki keahlian. Nah, ada beberapa karakter yang menjadi tanda bahwa seseorang itu adalah seorang yang ahli. Yang pertama itu adalah berpengalaman. Ini berpengalaman. Kemudian yang kedua itu memiliki kecerdasan dan ketangkasan. Ya. Cerdas artinya dengan cepat menganalisis masalah dan menemukan solusinya. Kemudian tangkas itu dia dengan cepat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan hasil analisisnya. Kemudian emosinya stabil, ya, tidak mudah marah, tidak mudah sedih, tidak mudah putus asa. Berikutnya itu laporan lelahnya sedikit. Ya. Jadi itu orang yang ahli, selalu begitu. Jadi kalau sedikit-sedikit merasa lelah, kemudian sering sekali menghentikan pekerjaannya, maka dia tidak dikategorikan mempunyai karakter sebagai personel yang ahli. Yang berikutnya, yang kelima, itu dia selalu puas kalau bekerja dalam kelompok kerja. Jadi tidak bisa seorang ahli itu bekerja secara individu. Ya, dimanapun dia berada, dia harus bisa bekerja sama, ya, di dalam tim. Meskipun punya kualifikasi harus bisa juga bekerja secara mandiri. Yang keenam adalah moralnya tinggi. Ya, artinya
dia punya tanggung jawab, punya integritas, dan punya kemauan untuk selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman mahasiswa, sekarang kita membahas bagaimana cara kita atau metode kita untuk mengurangi terjadinya human error di dalam maintenance. Jadi yang pertama, itu kita harus memastikan bahwa semua standar harus dilaksanakan di semua tempat, di semua bidang. Nah, ini diperlukan komitmen dari para pimpinan, dari para manajer, dari para supervisor, bahwa semua pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mereview dokumen prosedur dan kebiasaan secara periodik. Nah, jadi, mereview dokumen dan kebiasaan harus dilakukan secara periodik. Ya. Kemudian memastikan bahwa semua dokumen-dokumen tersebut itu dapat diakses oleh personel maintenance. Ya. Kemudian dokumennya juga masuk akal dan konsisten. Ya. Masuk akal ya, tidak membingungkan, ya, jelas, pasti, dan dapat dilaksanakan. Konsisten itu berarti sudah tidak berubah-ubah. Jadi siapapun yang melaksanakan itu prosedurnya sama dan diharapkan hasilnya juga sama. Nah, yang ketiga itu adalah menelaah kebiasaan kerja secara periodik. Nah, di dalam bekerja, seringkali kita itu tidak terlalu mementingkan prosedur atau tidak selalu membaca prosedur atau tidak selalu membawa dokumen prosedur di dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu menjadi tugas dari para supervisor maupun manajer di maintenance itu untuk memastikan bahwa ketika personel maintenance melakukan pekerjaannya itu tidak banyak berbeda, ya, tidak banyak berbeda dari prosedur yang formal yang termuat di dalam dokumen. Nah, kemudian yang keempat itu adalah menguji checklist. Ya, jadi checklist ini sangat penting bagi personil maintenance. Ya, untuk memastikan bahwa semua pekerjaannya sudah sesuai dengan standar. Jadi di dalam checklist itu nanti personil maintenance harus melakukan cek dari semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah dia laksanakan. Nah, berarti dia memastikan bahwa seluruh prosedur, seluruh pekerjaannya sudah selesai. Nah, teman-teman mahasiswa, sekarang kita sudah sampai pada akhir dari pembahasan kita. Ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Nah, ini nanti yang akan juga mempengaruhi eh, bagaimana personel maintenance itu melakukan tugas-tugasnya di tempat pekerjaannya. Nah, faktor pertama itu adalah individual, ya, secara individu. Nah, di sini yang mempengaruhi faktor-faktornya adalah kompetensi, kemudian keahlian, kepribadian, sikap, maupun persepsi terhadap risiko, ya, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah soal organisasi. Organisasi ini faktor-faktornya adalah budaya, ya, kemudian kepemimpinan, sumber daya, pola kerja, komunikasi, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau budaya kerjanya baik, pasti orang-orang yang bekerja di dalamnya juga akan merasa nyaman dan bekerja dengan baik. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah pekerjaannya, job. Ya.
ada tugasnya, ada bebannya, ada lingkungannya, ada pengendaliannya, dan ada prosedurnya. Nah, ketiga faktor inilah yang mempengaruhi seseorang di dalam dia melaksanakan pekerjaannya, dalam dia bersikap di dalam pekerjaannya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini semua akan memberikan inspirasi kepada Anda semua ya, di dalam nanti melaksanakan pekerjaannya. Baik, teman-teman mahasiswa, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi itu memberi manfaat kepada Anda semua, bagaimana Anda nanti bersikap ketika Anda melaksanakan pekerjaan, terutama di bidang maintenance. Sampai jumpa di kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.